Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutimatun Nur, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Manuputri Buntut Pesantren sekaligus juga pembina OSIS, ingin memperkenalkan beberapa organisasi dan ekstrakurikuler beserta kegiatan yang ada di lingkungan Manuputri. Yang pertama yaitu OSIS atau Organisasi Intrasekolah, IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Pramuka, Paskibra, PMR, Mading, Hadro, Paduan Suara, UKS, Tahfidul Quran, dan Kajian Kutubut Turat. Selain jadwal latihan dengan masing-masing pembina dan sesama anggota ekstrakurikuler yang lain, keikutsertaan dalam berbagai lomba, tim ekskul juga dilibatkan beberapa kegiatan yang skalanya lebih luas, seperti kegiatan-kegiatan yang berada di naungan yayasan. Contohnya seperti kegiatan manasik haji. Di situ dilibatkan anggota PMR, Pramuka, dan UKS. Selain itu juga kegiatan Matsama. Dalam kegiatan Matsama, seluruh organisasi ekstrakurikuler yang berada di Manuputri itu dilibatkan semua. Oke. Demikian beberapa gambaran acara yang melibatkan anggota organisasi ekstrakurikuler yang ada di Manuputri. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa profil dari organisasi dan ekstrakurikuler Manuputri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Anissa Hisham, Ketua OSIS Manuputri Buntut Pesantren Cirebon. Nama saya Inayatul Maula, Wakil Ketua OSIS Buntut Pesantren Cirebon. Manuputri Buntut Pesantren Cirebon. Berdirinya kami berdua di sini ingin menyampaikan dan membacakan beberapa visi misi OSIS dan juga program-program kerja yang dimiliki oleh OSIS Manuputri Buntut Pesantren Cirebon. Visi kami adalah mewujudkan anggota dan pengurus OSIS yang unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri, organisasi yang islami, bekerja sesuai porsi, organisasi yang mempunyai fungsi dan disiplin diri. Misi kami adalah 1. Merencanakan dan melaksanakan segala program OSIS dengan prinsip kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas. Yang kedua, menguatkan karakter, kepribadian anggota dan pengurus OSIS untuk mencetak warga sekolah yang sentosa. Menjadikan segala bentuk organisasi sebagai wadah untuk berkarya, merealisasikan segala bentuk bakat dan karya. Meningkatkan koordinasi untuk solidaritas yang baik bersama mitra kerja OSIS dan komponen pendukung lainnya dalam rangka mensukseskan visi dan misi sekolah. Berikut beberapa program-program OSIS yang pernah dilaksanakan dan juga yang akan dilaksanakan. Salah satu beberapa program-program OSISnya yaitu seperti seminar atau acara Maulid Nabi dan beberapa acara-acara lain yang bersifat nasionalisme ataupun acara dari sekolah itu pun sendiri maupun yang diadakan oleh OSIS atau diadakan oleh sekolah. Misalkan kita akan melaksanakan bulan-bulan ke depan kita akan melaksanakan 17 Agustus yang kemungkinan akan dilaksanakan online dan hari santri mungkin ada lomba-lomba. Terus apa lagi? Contoh seperti acara 17 Agustus. Karena masa pandemi kali ini sepertinya kemungkinan acara 17 Agustus akan dilaksanakan secara online dan mungkin tidak afdol jika acara 17 Agustus kita tidak melakukan lomba-lomba.
beberapa lomba yang mungkin akan dilaksanakan dalam acara 17 Agustus, yaitu seperti lomba membuat puisi atau membuat cerita pendek dan sebagainya. Pesan kalian, dan tentunya memiliki banyak pengalaman karena kerja-kerja yang kita lakukan bersama dengan anggota-anggota OSIS lainnya. Dan tentunya kita pasti mendapatkan banyak pengalaman dari kita mengikuti OSIS tersebut, agar nanti mungkin di masa depan dalam mitra kerja OSIS sendiri kita memiliki pembina, yaitu Ibu Haja Mutimatun Nur selaku pembina OSIS Manu Putri Buntet Pesantren. Dan tentunya sebagai OSIS kita harus menaati segala peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan mengikuti semua aturan-aturan yang sudah tercantum pada sekolah. Kalian juga dapat pengalaman, dapat mempunyai banyak teman, karena dalam organisasi OSIS ini kadang sering ada musyawarah atau berdiskusi mau bulan depan nih mau ada acara apa gitu. Jadinya kita tuh kayak mempererat tali persaudaraan sesama warga Manu Putri. Kita juga sering mengadakan acara-acara seperti pelantikan. Pelantikan apa sih? Singkaru Manu Putra Manu Putri. Makesta. Contohnya seperti acara Makesta, di mana di acara Makesta tersebut seluruh OSIS dan juga IPPNU ikut andil dan bekerja sama dalam meramaikan dan merealisasikan acara tersebut bersama dengan sekolah lain, contohnya seperti MTS Putri 3, MTS Putra 1 dan MTS Putra 2, Manu Putra Buntet Pesantren dan SMKNU Mekanika Buntet Pesantren. Saya rasa cukup sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru Manu Putri, kami ini mau mempresentasikan kegiatan ekstrakurikuler berupa paduan suara. Makanya kita mau menceritakan apa sih sebenarnya ekstrakurikuler paduan suara itu bersama saya Ibu Ratu Atika sebagai pembina 1 dan Ibu Nurul sebagai pembina 2. Oke, sekarang mulai dari saya ya Bu ya. Bahwa paduan suara ini yang perlu kalian tahu bahwa sudah berjalan selama 6 tahun ini ya Bu Nurul? Betul. Selama 6 tahun ini dimulai dari kita membentuk satu organisasi paduan suara yang masih sangat sederhana. Ingat gak? Sangat sederhana sekali. Betul. Dengan fasilitas yang masih terbatas. Dengan anak-anak yang masih kemampuannya juga masih sangat belum memadai. Karena masih pertama banget tuh, masih yang ya betul. Kayaknya masih yang pas begitu ini coba deh masih begitu ya Mi ya. Iya betul. Dengan TK waktu itu kita harus punya nih ekskul paduan suara yang mana sebenarnya lingkungan kita ini lingkungan pesantren yang tidak ada sekali gitu loh. Ekskul yang sifatnya nyanyi gitu tuh kayaknya. Jadi ini merupakan gebrakan atau pendobrak ya. Betul. Di sekolah-sekolah sekitar kita. Mulai pertama kali ekskul paduan suara di sewilayah YLPI Bung Pesantren adalah Manu Putri. Betul. Coba Bu Nur ceritakan gimana awal waktu kita itu mendirikan kemampuan dari anak-anaknya. Waktu itu kita belum ada musik sama sekali kan? Sama sekali belum ada, kita cuma ngandelin latihan seadanya dengan yang anak-anaknya nggak pakai proses audisi lagi. Siapa yang mau? Ayo yuk mau 17-an. Ingat gak sih? Cuma ayo yang mau ikut 17-an yuk. Nanti nyanyi paduan suara. Cuman begitu aja. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus sekali kan? Iya betul. Makanya begitu di tahun berikutnya kita setelah kejadian itu yayasan akhirnya memberi perhatian khusus kepada kita. Iya betul. Dari awal kita performan, akhirnya jadi satu perhatian. Ya. Bagaimana kalau di tahun berikutnya kita tetapkan saja Manu Putri yang mengisi lagi. Nah setelah situ baru tuh kita berpikir, nih kalau begitu kita lebih baik melakukan hal yang lebih profesional deh, rada profesional lagi di tahun kedua. Digarap lebih serius. Ya, digarap lebih serius dengan salah satunya kita pakai audisi. Selain audisinya ini nih, semua orang berhak ikut. Kita pilih dengan tujuan awalnya dengan yang punya suara bagus dulu. Awalnya. Belum ada spesifikasi apa-apa. Di tahun kedua, di tahun ketiga kita sudah mulai serius. Kita bukan cuma cari yang suaranya enak, tapi kita juga mencari anak-anak yang memang memiliki bakat. Betul. Akhirnya di tahun ketiga ini kita mulai mendatangkan guru. Kita mulai melengkapi fasilitas. Sampai kita akhirnya oke deh kita main sendiri, pakai keyboard sendiri, bawa ini sendiri, itu sampai di titik itu. Iya betul. Dan sampai sekarang ya sudah tidak diragukan lagi karena eventnya pun kita bukan terbatas pada yayasan saja. Iya betul. Banyak event yang kita udah laluin ya. Kita laluin, yang udah kita performan di beberapa event-event skala lokal ataupun juga sekolah yang sifatnya nasional. Bahkan kita pernah juga kolaborasi dengan seorang budayawan. Iya. Dengan Mbah Sujiwo Tejo itu semua anak-anak dilatih secara serius bagaimana mengambil vokal awal sampai kemudian performan kita betul-betul maksimal dihargai. Dan kita juga pernah diundang beberapa kali mengisi acara resmi formal kepemerintahan gitu, lalu dihadiri oleh menteri. Bahkan sempat juga ditawarkan tuh barangkali mau ikut lomba, ingat nggak sama Menteri Olahraga waktu itu pemuda dan barangkali mau ikut lomba yang skalanya lebih tinggi, silahkan kita kementerian memfasilitasi pada saat itu. Selain Mbak Sujiwo Tejo, kita juga pernah collab sama siapa namanya Leto, betul. Itu sama Leto dalam acara nasional juga itu. Iya, itu skalanya nasional dihadiri oleh menteri juga. Jadi kalau misalkan dibilang
umurnya masih seumur jagung, masih Iya. baru, tapi prestasinya nggak tanggung-tanggung. tidak tanggung-tanggung. Iya. Kita juga pernah memboyong piala Mi dari anak Padus ini. Iya. Jadi ada event, di mana eventnya itu skalanya dari mulai wilayah, kabupaten sampai ke nasional, dan kita bisa sampai duduk di kabupaten, dan itu kita memboyong 2 piala. 2 piala. Jadi ada di juara 1 dan di juara 3. Iya, betul. Se-Kabupaten Cirebon. Itu adalah salah satu kebanggaan tersendiri untuk kita ya, Mi. Betul sekali. Dan ini adalah nilai jual. Kalian yang merasa berbakat, memiliki kemampuan untuk mengolah vokal, mengolah suara, silakan bergabung ke Paduan Suara Manu Putri, karena tidak diragukan lagi. Insya Allah kita semakin tahun, semakin bertambah usia, semakin memperbaiki diri ke arah yang betul-betul lebih baik lagi dari sebelumnya. Bahkan kita pernah rekaman? Iya. Nah, Masalah rekaman ini barangkali kalian nanya, itu kan pas sebelum pandemi. Kalau yang pas setelah pandemi seperti ini, ada nggak sih kegiatan yang kita lakuin nih? Jawabannya ada. Ada. Kita tetap ada. Kita mengikuti betul. proses perkembangan zaman kok. Jadi kalian jangan khawatir. Kemarin kita baru selesai melakukan proses rekaman. Ya. Itu kebutuhan sekolah. Ya, Nanti jadi kalian kita bisa lihat rekaman. Setelah ini nanti kita puterin hasil rekamannya. Walaupun masih belum maksimal karena memang itu mendadak, tapi ke depan kita akan terus melakukan pembelajaran, Perbaikan, betul. perbaikan sehingga mulai finishingnya mulai oke, mulai bisa menjual, mulai bisa mempromosikan sekolah kita ke wilayah yang lebih besar lagi. Iya, alhamdulillah prestasi yang sudah diraih oleh Paduan Suara ini sudah mulai semakin banyak. Ya. Karenanya jangan ragu untuk gabung bersama Paduan Suara Manu Putri Manu Putri. atau Paduan Suara Manu Putri. Cukup ya, nanti Ya. kalian boleh lihat nih video-video yang akan ditampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.